Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Izinkanlah saya menyampaikan kabar baik Tuhan Yesus membebaskan, khususnya untuk Anda yang akan membunuh atau bunuh diri. Saya percaya Tuhan Yesus, pemelihara hidupmu, ada bersamamu dan mau menolongmu. Kabar baik ini memang jarang diberitakan lewat mimbar gereja. Karena itu, tolong duduklah dan dengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Perintah Allah kepada kita jangan membunuh atau membunuh diri, ini sudah diberitakan sejak zaman purba yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 13, yaitu jangan membunuh. Diulang oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Dan dikutip lagi dalam kitab Roma ayat pasal 13 ayat 9, jangan membunuh. Juga dikutip di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 11, jangan membunuh. Allah melihat betapa mengerikan akibat pembunuhan itu. Seorang yang berusaha membunuh diri merasa bahwa dia telah menghabiskan semua pilihannya, merasa hidupnya tak berarti, tak bertujuan, tak ada masa depan. Jadi untuk apa mempertahankan hidup yang penuh dengan kemalangan, kepedihan, ketiadaan harapan, dan kemurangan? Seorang membunuh diri bisa karena dirasuki oleh perasaan dan ditipu oleh iblis bahwa tak mungkin lagi mengalami perbaikan. Dia hanyut oleh perasaan putus asa, disertai keyakinan kematianlah jalan keluar satu-satunya. Orang demikian menjadi korban dari kemuraman, tersiksa oleh perasaan tidak layak, berdosa dan gagal, perasaan bersalah yang dalam, dan keinginan untuk dihukum. Banyak hal bisa membentuk keadaan muram yang mendorongnya untuk membunuh diri. Kemarahan, iri, cemburu, takut, rasa bersalah, rasa kasihan diri, penyimpangan seks, penyalahgunaan obat, alkohol, dan lain sebagainya. Banyak akar penyebab yang menyebabkannya kepada krisis yang sangat dalam dan mungkin sudah berkembang lama. Bisa berasal dari masa kanak-kanaknya, bisa juga dari permainan jailangkung, perdukunan, dan lainnya. Karena itu membutuhkan bimbingan profesional oleh para psikolog atau psikiater Kristen dalam jangka waktu yang lama pada orang yang telah mengalami tekanan yang demikian. Dalam situasi itu, memang tidak semua masalah bersifat rohani, tetapi orang yang ingin bunuh diri, masalah utama hidup adalah keterpisahan dari Allah yang hanya dapat diselesaikan melalui hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Tanpa adanya hubungan demikian dengan Kristus, tak ada jalan keluar dan pemulihan yang sejati. Orang Kristen sendiri juga tidak kebal terhadap godaan-godaan dan keinginan untuk membunuh diri. Dosa yang tidak diselesaikan atau tak diakui, kekecewaan yang dalam, kematian kekasih, perceraian, kehilangan pekerjaan, penyakit gangguan saraf, dan sebagainya dapat menimbulkan kemuraman yang cukup parah yang mendorongnya untuk melakukan percobaan bunuh diri. Dan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, ada kabar baik. Apa kata Tuhan Yesus jalan keluarnya bagi orang yang mau membunuh diri? Yang pertama adalah izinkanlah pemeliharamu, yaitu Tuhan Yesus, menolong. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Allah yang memelihara kamu. Juga Ibrani 13 ayat 5,
Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, Anda pasti kelelahan memikul beban yang berat itu. Tahukah Anda tidak sendirian di dunia ini? Ada pemelihara hidupmu, yaitu Tuhan Yesus yang siap menolongmu. Serahkanlah sekarang dan izinkanlah Tuhan Yesus yang memeliharamu itu mengurus segala kekhawatiranmu. Manusia dengan masalah kutuk kematian sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus saat mati di kayu salib. Apalagi masalah kehidupanmu, Tuhan Yesus pasti sanggup menolongmu. Amin. Karena itu serahkanlah dan izinkanlah Tuhan Yesus menolongmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Anda adalah anak Allah yang dikasihi dengan kasih yang kekal. Dan itu tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yeremia pasal 31 ayat 3 berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bukti daripada kasih Allah yang kekal bukan kasih teori, tapi dinyatakan saat dia mati di kayu salib. Itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Artinya saudaraku, sekalipun Anda terjatuh, Allah tetap mengasihimu dan tidak pernah menarik kembali kasih-Nya daripadamu. Karena itu Allah pasti mau menolongmu. Apalagi saudara telah menjadi anaknya, anak ahli waris kerajaan Allah. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan engkau sampai jatuh tergeletak. Segeralah sadarlah dan terimalah dan serahkanlah pertolonganmu datang daripada Tuhan. Yang ketiga, pandanglah Tuhan Yesus saja, bukan pada masalahmu. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Juga Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala kelakumu, bahwa ia akan meluruskan jalan. Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, apa yang sedang Anda alami sekarang pastilah melelahkan hati, pikiran, dan fisik. Karena itu Alkitab katakan jangan bersandar pada kemampuanmu sendiri, tapi arahkanlah segenap kekuatanmu dan percayalah bahwa kepada pemeliharamu, pemelihara hidupmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong, membebaskanmu, dan menguatkanmu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu yang membawaku kembali kepadamu. Kami juga berterima kasih karena Tuhan Yesus mengangkat diriku menjadi anak-anak yang sangat dikasihi dan tidak pernah ditinggalkan. Kami mohon ampun kepadamu karena aku berniat membunuh, sementara Tuhan Yesus sendiri tidak membunuh, tapi memberi kehidupan yang kekal dan hidup berkelimpahan. Kami akan melanjutkan hidup kami dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Amin.